Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, wa fi muqaddimatihim tuan rumah Al-Mukarram Yai Bahauddin Munir. Yang saya hormati Ketua PCNU Bangka Selatan bersama pengurus-pengurus lainnya, Badan Otonom Muslimat Ansor Banser yang hadir di majelis ini dan semua yang hadir, mudah-mudahan dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir semuanya disehatkan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari virus kon ora ngaji, kon ora sembayang, kon ora jamaah, kon ora kumpulan, kon ora hajatan. Mudah-mudahan dijauhkan dan dijadikan menjadi kon iyo, amin. Kon iyo ngaji, amin. Kon iyo kerja, kon iyo selamatan, kon iyo tahlilan, kon iyo manakiban, kon iyo jumatan, kon iyo jamaatan, amin ya robbal alamin. Jadi virusnya arane virus kon ora. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini adalah acara haflah hataman Al-Quran. Kalau kita bicara Al-Quran, maka Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia, penyempurna dari semua kitab-kitab terdahulu. Di dalam kitab Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, sampai Injil, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah disempurnakan dengan kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah. Maka ada satu kisah tentang Al-Quran dan bagaimana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Suatu hari ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, Rasulullah itu mengalami meriang. Ngerti meriang, Bu? Bapak, sumeng ya. Kalau bahasa Brebesnya itu sumeng. Bahasa Bangka Selatannya apa Ustadz? Ayo. Apa? Demam. Nah, demam lah ya. Berapa hari Rasulullah demam? Rasulullah demam ini biar dapat ilmu ngaji. Nggih, Bu nggih. Rasulullah demam meriang kurang lebih 18 dina. Pinten, Bu? 18 dina.
Jadi kalau Rasulullah meriang, kita meriang, ya biasa. Wong Rasulullah juga meriang. Di akhir 18 hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjadi imam di dalam sholat subuhnya. Waktu itu para sahabat tidak tahu, karena sebelumnya walaupun meriang Rasulullah tetap ngimamin. Jadi kalau meriangnya nggak nemen, nggak parah, Rasulullah tetap ngimamin. Beda dengan kita ini, ustadz zaman now, ya, nggak meriang juga nggak ngimamin. Apa maning meriang? Karena wedi karo bojone, ya Ustadz Ismail ya. Contohnya ke Ustadz Ismail karo Ustadz Ayub, ya. Paling wedi karo bojo. Kayak digeguyu wong wadon. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama meriang ngimamin, tapi di akhir hari ke-18 Rasulullah nggak ngimamin dan sahabat di masjid menunggu. Bilal nggak berani qomat, sahabat lain nggak berani ngimamin. Sampai waktu subuh mulai madan terang. Sudah lama ini, ibarat wong Sidoarjo iku puji-pujian wis suwe. Puji-pujian wis suwe. Sampai akhirnya Bilal memberanikan diri untuk menjemput Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ketika Bilal ketuk pintu, kemudian dibuka oleh putrinya yang bernama Siti. Hari keluarga Nabi ora apal, ali artis apal. Ayu Ting Ting, kenal Bu? Nah, apal. Terus apa maning? Kopi, yakin kopi ya. Ya, kopi dingin lah. Oh, teh, Bu teh, yakin. Ada anak kopi teh yang enak dia. Orang jaluk, wallah orang jaluk. Tapi angger dinain alhamdulillah. Ari langka kebangetan. Tapi dinainnya kira segar kayak wong meriang ya guys. Aduh. Ya. Ayo wong meriang. Darah ini kayaknya meriang jangan segar. Ya, panas dalam. Anjo gendem iki Bu ceramahnya Rasulullah meriang. Bilal datang ke rumah, ketok pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dibuka, yang buka putri ma As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Fatimah tanya, ada apa ya Bilal? Wahai putri Rasulullah, aku kesini mau jemput Kanjeng Nabi. Sudah ditunggu jamaah untuk ngimamin subuh. Kata Fatimah, ya Bilal, innahu masyghulun binafsih. Rasulullah lagi sibuk. Jawabnya Fatimah. Tapi Bilal kayak nggak paham bahwa kata-kata Rasulullah lagi sibuk. Bilal nggak paham. Artinya pikiran Bilal, oh nanti Rasulullah akan datang. Bilal balik ke masjid. Ditunggu-tunggu, puji-pujian mandul kemit sampai bengor. Ana mandul kemit kan ya. Babin Purworejo itu loh. Oh enggak datang, akhirnya Bilal jemput lagi Rasulullah. Dijawab oleh Fatimah, innahu masyghulun binafsih. Wahai Bilal, Rasulullah lagi sibuk. Masih belum paham Bilal. Baru yang ketiga, ketika Bilal ketuk pintu, dijawab oleh putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha,
Apa jawabannya? Wahai Bilal, tolong sampaikan ke Abu Bakar untuk menggantikan aku sebagai imam subuh. Baru Bilal bergetar. Berarti Rasulullah ini sudah nggak sanggup lagi untuk ke masjid. Berarti Rasulullah itu meriangnya sudah parah, sakitnya sudah parah, sampai menyuruh Sayyidina Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Maka ketika disampaikan ke Abu Bakar, seluruh masjid nangis semua. Nangis karena tahu bahwa Rasulullah sakitnya sudah parah. Para sahabat nangis khawatir kalau ini tanda-tanda akan berpisah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ini perintah Rasulullah, di dalam keheningan masjid, kesedihan para sahabat, kemudian Sayyiduna Abu Bakar, kisah singkat, menggantikan sholat subuhnya menjadi imam, ganti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat subuh, para sahabat berbondong-bondong, rombongan sowan datang Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sowan ke Rasulullah. Begitu sampai di depan rumah Rasulullah, sahabat semua sudah mencucurkan air mata. Begitu masuk ke kediaman Rasulullah, pecah semuanya, menangis histeris, sedih melihat Rasulullah keadaannya berbaring, sedih melihat Rasulullah tidak berdaya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, anta Rasuluna, engkau adalah utusan Allah untuk kami, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah qudwah kami, engkau adalah uswah kami, suri toladan kami. Engkau adalah orang ketika kami bertempur perang setiap hari, engkau yang mendampaikan. Di Madinah suku Aus, suku Hazrat ribut terus, Rasulullah yang mendamaikan. Engkau ya Rasulullah obat dari segala penyakit, engkau ya Rasulullah obat dari segala masalah. Lanang karo wadon ribut, datang Rasulullah pragat. Wong duwe utang ditagih dep kolektor, datang ke Rasulullah pragat. Wong meriang datang ke Rasulullah pragat. Tapi engkau hari ini ya Rasulullah, engkau akan meninggalkan kami. Kalau engkau pergi ya Rasulullah, kata para sahabat, kepada siapa kami mengadu ya Rasulullah? Sama siapa lagi ya Rasulullah kami mengeluh? Kalau kami ribut, kami berselisih, mau tanya siapa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta dibangunkan dari berbaringnya, sambil duduk dibangunkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah dawuh, taraktu fikum wa'idhaini natiqan wa shamitan. Wahai sahabat-sahabatku, wahai seluruh umatku sampai akhir zaman, aku tinggalkan setelah aku tiada dua penasehat. Penasehat pertama yang bisa bicara, penasehat kedua yang tidak bisa bicara. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa penasehat yang bisa bicara? Manatiq. Siapa penasehat yang bisa bicara? Apakah setelah engkau ada nabi lagi? Apakah setelah engkau keturunanmu akan jadi nabi lagi? Padahal engkau khatamul anbiya wal mursalin. Kemudian Rasulullah menjawab, penasehat yang bisa bicara adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa bu?
Al-Quran dan Sunnah. Idza ashkala alaikum amrun farji'u ilal Qur'ani wa sunnah. Kata Nabi, kalau kalian itu lagi ribut, kalian lagi ruwet, punya masalah yang tidak bisa diselesaikan apapun masalahnya, maka kembali kepada Al-Quran. Apapun masalahnya, masalah penyakit kembali Quran, masalah dunia kembali ke Al-Quran, masalah apa saja kembali Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah, asyraqal kaunu btihaja biwujudil Mustafa Ahmad, wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi Habib alaika salawat. Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun Nabi dawuh kembali Al-Quran, tapi kita juga gak bisa langsung bisa Al-Quran tanpa belajar. Jadi kita harus kembali Quran betul, kembali sunnah betul, tapi juga kita harus tahu ajaran Nabi secara betul, yaitu yang dibawa oleh ulama warasatul anbiya. Siapa warasatul anbiya? Pewaris Nabi. Pewaris Nabi adalah ulama-ulama yang mengikuti ajaran dawuhnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa belajar Quran tanpa guru. Makanya di sini alhamdulillah ada pesantren Nurul Quran. Alhamdulillah. Gak usah ribut. Kadang-kadang kita ini jadi kiai kok senengnya ribut, berarti durung balik kepada Al-Quran. Pasti kiai sing abal-abal. Kalau ada yang tersinggung ning buri, alhamdulillah. Bu, kiai beneran bu beli kue. Darul Quran, kono Nurul Quran ya. Oh ini Darul Quran. Ya padha wae lah. Quran juga. Alhamdulillah. Ojo podo ribut, karena Al-Quran gak bisa kemudian diajarkan sembarangan. Beda kalau sampai ngajar matematika, ngajar bahasa Inggris salah, ora dosa. Tapi ngajar Al-Quran salah, kue dosa. Maka jadi guru Al-Quran kue berat. Mugane tak delengna Ustadz Bahaudin Munir gering ya. Mungkin keberatan Quran dia. Wis berat, ibu-ibunya medit ya pol wis. Bayarane enggak. Bayar beli sih Ustadz. Bayar beli. Astagfirullahaladzim, bayar bu. Sampean kursus bahasa Inggris 300-400 sewu sawulan ning kuburan
malaikat ora takon what is your name, who is your God, man robuka, who is your God. Enggak, kabeh nganggo bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Maka bayar, yang mulai besok bayarlah, melasi. Ini orang bayar ya orang apa-apa, tapi nggak wulan paling enggak satu santri berasa ton, ya 100 santri 100 ton kan. Kang Baha kan gadi enak, mulangnya orang mikiri wetenge. Paham bu? Ya aku ngomong belak-belakan bae lah, pada bewong Jawane iki lah ya. Saiki kayak iki aku angger gurune ngelih, kue mulange serius beli. Nah paham kue, tapi bodoh terus, bayaran enggak terus. Paham bu? Tak ulangi sapisan maning. Angger ke bunyai nengeli, gue tuku beras karo tempe laka, kue ngajar muridnya serius beli bu. Beli karena ning omah ribut karo Ustadz Baha. Sampean primen sih, gadi wong lanang ora bisa ngasap. Memangnya maca bismillah warga pak? Benar beli Ustadz Baha? Kau mangan bismillah wareg gemingen ta ya para wali. Lo Ustadz Baha dudu wali santri ya, wali murid iya. Makanya ibu-ibu kudu sadar, karena al-ilmu la yuras, ilmu itu tidak diwariskan. Aku ngapunten ke para sombong, bapaknya aku kiai, mbahnya aku kiai. Aku kayak gini, saya begini bukan karena warisan bapak. Saya punya anak, gak bisa anak saya alim kecuali dipondokkan, diajarkan. Karena al-ilmu la yuras, ilmu itu tidak diwariskan. Anaknya bakul tempe bisa alim asal belajar. Anaknya tukang ngarit angon wedus bisa alim asal belajar. Anaknya kiai bisa melangsak asal orang belajar. Begitu juga sebaliknya, anaknya bisa alim, bisa lebih hebat kalau belajar. Maka agar para kiai ini tentrem, Nurul Quran, Darul Quran, pondok pesantren mana saja bukan gratis, kecuali ngapunten Ustadz Baha cekelane kuat. Cekelane kuat primen, deposito banknya anas 500 miliar umpama. Kayak aku lah orang sombong ya. Umpama goyonan ya. Kenapa? Agar gurunya ngajarnya serius, ibu anaknya hasilnya serius. Agar ustadznya tetap istiqomah, nggak sampai ngelimbang timah, maka harus disiapkan dari masyarakat sekitar, diperhatikan pondoknya, diperhatikan guru-gurunya, kiainya, agar anak-anak kita alim. Karena bu, zaman sekarang kewis aneh. Dulu waktu saya mondok, teman-teman saya digebuki maring kiai, dipukul nganggo rotan, bapaknya orang jengkel, marah. Alhamdulillah, matur suwun kiai. Saiki dijewer setitik polisi. Yakin pak, saya ini sering dilaporkan polisi nih. Adik saya Ustadz Ridho, bagian pengasuhan pondok, paling sering dilaporkan Polres, Polda. Gara-gara apa? Jewer santri. Jangan kayak bagaimana ilmunya mau berkah. Maka ketika mondok, pasrah bongkokan karo kiai. Karena insya Allah kalau kiai yang bener, kiai yang berpegang teguh bersanad sampai Rasulullah,
gak mungkin nyiksa muridnya. Langkah kiai pengen mateni murid, Bu. Yang ada kiai pengen muridnya lebih alim daripada dirinya. Paham, Pak? Kenapa kok kiai pengen lebih alim daripada dirinya? Makanya kiai itu sering nyuruh santrinya ikut pengajian, dididik, suruh ceramah, latihan muhadharah, latihan pidato, gantiin pengajian, itu agar dia lebih alim. Dikasih link, jangan kabeh pan dipangan dewek. Umpama ganti ketua NU, PCNU umpama, pan dipangan dewek kabeh, tahlilan dewek, ceramah dewek, berkat gawa kabeh dewek. Bubar ya. Bubar. Bagi-bagi ya, bagi-bagi ya. Makanya ya, kita harus sepakat bahwa al-ilmu la yuros, ilmu itu tidak bisa diwariskan. Buktine anaknya Nabi B anak sing ora beriman, Nabi Nuh anaknya Kan'an. Benar nggak, Bu? Bukti lagi, ada Fir'aun, anaknya Fir'aun beriman kepada Allah. Bapak pernah dengar ceritanya anaknya Fir'aun beriman sama Gusti Allah? Nah, pada zaman Nabi Yusuf, yang menyelamatkan Nabi Yusuf adalah Fir'aun. Yang mengangkat Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Akhnatun. Nama Fir'aunnya Akhnatun, bahkan mewajibkan seluruh penduduk Mesir Palestina menyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atas jasa dari anak Fir'aun yang jadi pemimpin Mesir pada saat itu. Fir'aun bernama Akhnatun. Paham, Pak? Jadi Bapak nggak usah pesimis. Umpama Bapak tukang petani, tukang ojek, tukang apa, Masya Allah. Saya kemarin, ini hak wallahi aku ragu-ragu. Saya kemarin baru berapa hari yang lalu sowan sama mbah saya, kakek dari pihak ibu. Kakek dari pihak ibu mbah saya itu namanya Mbah Dimyati Rois Kaliwungu. Sebelum saya sowan, karena saya datang jam 12 malam, jalan darat. Jadi pagi-pagi saya nginep di Kaliwungu, saya nggak enak ketok langsung beliau jam 12 malam di penginapan dekat pondok, ya sekitar 5-10 menit. Pagi-pagi ada ibu-ibu jualan nasi rames, Bu, pinggir dalan ya. Dudu nganggo warung tutup, nggak biasa di pinggir jalan ya. Lemprakan khusus pagi-pagi ngelayani orang pagi-pagi sarapan. Kalau di Brebes nasi ponggol, kalau di Semarang mungkin nasi kucing lah begitu ya. Bu sing mangan kucing, Bu, mong ya, pokoknya nasi kucing. Ibu-ibu ini bapaknya enggak, suaminya enggak kerja, kerjanya cuma bantuin masak, bantuin nyuci. Saya tanya, Ibu, orang sengaja? Sebenarnya saya nggak sengaja. Ibu kenal Mbah Dim? Oh, Abah kenal. Ngobrol, terus ibu anaknya pira? Alhamdulillah anaknya 4. Sing nomor 1 alhamdulillah yang pertama S2 di Turki, mondok S1 mondok di Salafiyah 6 tahun, S1 di Unida Gontor, S2 nya beasiswa di Turki. Anak nomor loro tunarungu, tapi alhamdulillah Ustadz hafid Al-Quran. Weh, luar biasa, alhamdulillah. Nah ini memotivasi. Sayangnya waktu itu saya nggak bawa video. Kalau nggak bawa video tak rekam ke ibu-ibu ya. Masya Allah, anaknya 4 mondok kabeh, dagangan nasi remes, nasi pecel di pinggir jalan. Kenapa? Saya tanya, kok ibu semangat? Iya, aku boleh
pedagang nasi pecel, nasi remes, tapi anakku kudu bisa nyelametna aku dunia akhirat. Apa syaratnya? Anak saya yang pertama yang S2 perempuan, saya larang pokoknya kowon oroli pacaran disit sampai pragat sekolahnya engko wong lanang ngintil dewek. Bener nggak Bu? Kemudian sampean pacaran beli lat ora telat ya gemian orang pacaran, anak sekarang pacaran Masya Allah. Nah, nggak ada pendidikan begitu, yang nggak pacaran, yang nggak megang HP, nggak ada, kecuali adanya di pesantren. Maka bersyukur orang yang mesantren, bersyukur ibu bapak yang anak-anaknya di pesantren. Jangan mau bilang, oh pesantren itu dekil, pesantren itu nggak bisa jadi orang. Nggak bisa. Justru yang pesantren-pesantren tidak kurang kerjaan, penuh kerjaan. Buat tahlil baik Bu, Masya Allah, oh nggak berhenti-berhenti Bu. Bener Bu, saya ini dari kecil sampai saya mondok galdina mangan berkat. Ibu saya hampir nggak pernah masak, ini produk berkat Bu. Itulah nasib ganti anak kiai ya. Karena setiap hari selamatan. Kalau di Jawa kan berkatnya di bawah Bu, ya nggak jauh dari ikan asin, petek, iwak petek ya. Iwak petek, alhamdulillah. Maka itu kita dukung. Tadi saya lihat ada yang hafal 10 juz, ada yang hafal 5 juz, sudah hataman. Ini sebagai bekal, jangan disia-siakan, dipegang terus dan dibimbing. Ayo, saya atas nama Ketua PWNU beserta pengurus PCNU Bangka Selatan, ayo sama-sama. Kalau mau beasiswa nggak ada duit ngomong, ayo ngomong, kita cari solusinya bareng-bareng agar kita terus menyekolahkan anak sebagai lentera di kampung halaman. Boleh desa pelosok, tapi kalau ada orang alim dikunjungi banyak orang. Memangnya kiai-kiai Jawa itu hidupnya di kota, di pelosok. Ulama-ulama besar itu hidupnya di ujung gunung, tapi diziarahi. Syekh Abdul Muhyi uripe ning jero bukit, ning jero gunung, tapi diziarahi. Karena ilmu nurun, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Cahaya itu Bu, walaupun jauh tetap laron merek, jangkrik merek, kabeh merek. Alhamdulillah. Kalau ibu punya anak alim, gak usah khawatir, insya Allah rezekinya mambrah-mambrah, barokah dunia akhirat insya Allah. Maka mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, ijma dan kiasnya ulama. Yang mau saya sampaikan adalah belajar kepada guru, guru yang bermata rantai kepada guru, guru yang bermata rantai kepada guru, sampai Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh putus sanad keilmuan, karena nggak bisa sembarangan. Al-Quran itu disebutkan bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dengan lisan Arab yang jelas, nggak peduli. Makanya di Al-Quran ada tata cara membaca, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah. Itu adalah kesepakatan, harus mengikuti itu. Contoh, orang Cilacap Purwokerto, anak nih kene wong Cilacap Purwokerto, di angkat tangan, di aku kan kayak wong Cilacap Purwokerto kan paling angel ngomong ain Pak. Bener Pak ya? Pembuajar ini siapa? Gak boleh, tetap harus ain. Orang peduli. Nga'udzubillah. Atau orang Betawi, ijajul jilatin apa?
idajul jilatin ardu jiljalaha, nggak boleh. Kalau Al-Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, kudu jelas, nggak peduli wong Jawa. Tapi Pak Ustadz ada wadduha. Oh iya, itu sudah kesepakatan para imam. Tapi nek nggak belajar ya jadi gawe-gawe. Aja mentang-mentang juga bisa qiraah asyrah kemudian ngimami Allahu Akbar waladhdallin wadduha. Pasti imam kue sok-sokan kue, typo lah bahasanya. Ya Bu ya. Nah, makanya harus gurunya yang nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pegangannya Quran, ulama itu ilmunya nyambung kepada Rasulullah, gak mungkin bengis, gak mungkin binal, gak mungkin menyeramkan, mencaci maki orang, adu domba, fitnah, hasud, iri, dengki. Loh, kuwe sifate iblis, dudu sifate kiai, sifate ulama. Nek ana wong sing kaya ngono ya berarti kiai iblis. Umpama anak ketua NU kayak kowe ya ketua NU Madan iblis lah kayak kowe. Anak-anak ketua Ansor kayak kowe ya Madan ketua Ansor iblis. Kenapa? Gak boleh, karena itu bukan ajaran ulama kita. Ulama kita mengajarkan dengan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa gandulan sama ulama-ulama kita yang soleh. Amin ya robbal alamin. Beda sih ya Bu ya. Kalau ulama dulu itu gak pernah rebutan politik. Kalau ulama dulu itu gak pernah rebutan berkat, enggak. Ya Pak ya. Kalau ulama dulu itu memang ikhlas khidmat kepada agama. Lillah, pengen mendapatkan ridhone Gusti Allah. Kadang-kadang saiki wis aneh-aneh. Mbuh zamane wis akhir, mbuh ulamane sing ora pegangan karo Al-Qur'an. Ya primen pegangan, galdina macane WhatsApp karo Facebook. Paham Pak? Qur'ane ora diwaca, panturu sing diwaca WhatsApp karo Facebook, Twitter. Ya ila hadrati Syekh Google wa YouTube lillahi ta'ala. Paham Pak? Paham Pak? Iya, makanya saya sering ngomong sama istri saya itu, istri saya bawa. Istri saya itu yang paling cantik, ben ora ribut ya. Itu saya bawa. Saya ngomong, kalau mau tidur asal sudah habis maghrib gak ada handphone. Darurat saja. Darurat saja. Kecuali sudah anak-anak baca Quran, anak-anak sudah deres, anak-anak sudah belajar, boleh kita megang handphone. Apalagi mau tidur cekelane kok handphone. Begitu tangi, anak WhatsApp sing siapa? Anak WhatsApp sing siapa? Nah WhatsApp sing siapa, Bu? Orang sekarang itu bojone ora digoleti, sing digoleti HP-ne. Bener Bu? Sampean kayak gue? Aku yakin. Ampun lah, ampun. Mulai dirubah gaya-gaya itu. Kalau mau tidur baca Quran, ulama dulu nggak bisa tidur kalau nggak sholat sunnah dulu. Ulama dulu nggak tidur kalau nggak baca Quran dulu. Ulama sekarang nggak tidur kalau nggak baca Facebook dulu. Ulama sekarang nggak tidur kalau nggak WhatsAppan dulu. Boleh WhatsAppan, boleh Facebookan, karena itu teknologi, kita nggak boleh ketinggalan. Tapi juga jangan meninggalkan tradisi, kebiasaan salafun salihun, orang-orang yang soleh, yang setiap hari zikir, wirid, baca Quran, baca sholawat. Astaghfirullah Rabbal
Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kalau ikut ulama, insya Allah selamat. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya. Kenapa disebut ulama warasatul anbiya? Bukan berarti ulama itu cucunya Nabi, bukan. Kalau toh ada cucu Nabi yang jadi ulama, ya yang dihitung ulamanya. Hormat pada cucu Nabi wajib, tapi ilmunya juga harus kita ikuti kepada yang bersanad kepada Nabi. Maka ulama warasatul anbiya. Maka ilmu itu warisan Nabi, gak sembarangan. Pak Ustadz, kok ada, ya kiai bukan malaikat, ibu kiai bukan malaikat. Tetapi kalau pegangannya ilmu Nabi, insya Allah gak melenceng banget. Bener Pak? Paling gak ada rem. Ini ada rem, itu ada rem. Maka itu ilmu itu harus mengikuti ulama-ulama yang bersanad keilmuannya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di NU itu ibu biasanya itu tidak terlepas dari sanad. Kiai NU rata-rata belajar di pesantren, kiainya belajar di pesantren lagi terus bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu gadi wong NU alhamdulillah, karena Mbah Hashim itu dawuh bahwa siapa yang menghidup-hidupi NU, ngikut NU, aku anggap santriku, dan aku doakan insya Allah husnul khotimah. Alhamdulillah. Gak usah jadi pengurus NU, gak apa-apa. Yang penting khidmat di NU. Saya juga bukan kebanggaan jadi pengurus NU, malah ini beban berat. Loh kok wong rebutan pengen jadi pengurus NU, panluru apa? Apa pengen ganti DPR? Apa pengen karena ada proyek? Nah ini tanda tanya. Berarti ndak ikhlas khidmat dan ndak ikhlas menjadi muridnya Mbah Hashim Asy'ari. Pasti ora berkah uripe. Nek ora berkah dunia, ora berkah akhirat. Tapi Ustadz aku urip NU gadi DPR. Ya alhamdulillah, kue bonus. Apa? Bonus. Sing pentingnya khidmat ikhlas lillahi ta'ala. Ribut pengurus NU. Ora oleh. Saya sebagai ketua PW melarang, nggak boleh. Warga NU kok ribut aja ribut. Warga NU harus rukun beraya. Kalau ada masalah diselesaikan bersama-sama. Dipanggil, orang usah ribut. Biasanya ribut sebabnya dudu masalah agama. Ribut memang kadang watak kita yang memang sudah teracuni oleh watak setan. Wong angger hobine hasud terus. Wong angger senenge ngrumpi bae. Ketemu ora kenal ben ngrumpi. Ana sing kaya kowe wong kene. Angkat tangan. Langka alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dawuh Nabi yang kedua, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man-natiq wa mas-samit?" Ya Rasulullah, penasehat yang tidak bisa bicara itu siapa dan apa? Kalau penasehat yang pertama tadi adalah Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan turun-temurun sampai ulama-ulamanya, maka apa penasehat yang kedua? Maka Rasulullah menjawab, penasehat yang tidak bisa bicara adalah al-maut. Napa Bu? Napa Pak? Al-maut, kematian.
idza qasat qulubukum falayyinu bidzikri ila ahwalil maut. Nah, ini obatnya yang tadi. Kalau hati ibu itu, hati bapak itu keras, hati ibu, hati bapak punya penyakit dengki, punya penyakit iri, senang pamer, senang hibah, senang rumpi, maka falayyinu bizikri lahwalil maut, maka lembutkan hati kita dengan eling bahwa kabeh bakal mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Tidak ada orang yang abadi, nggak ada. Laka wong sakti langka, mak lampir mati, ji pitung mati. Bahkan Rasulullah, para sahabat yang alim-alim meninggal dunia. Tidak ada yang bisa menghadapi kematian. Kalau orang hatinya keras, pasti dia tidak pernah ingat mati. Paham, Bu? Angger wong sing pikirane keras terus, pasti nggak pernah eling mati. Kalau dia merasa yang paling baik terus, nggak pernah eling mati. Merasa paling cantik terus, nggak pernah eling tua. Wong tua bakal mati. Pengennya ayu terus, ayu gue ora abadi, Bu. Bapak percaya, Pak? Cantik ganteng itu nggak abadi. Makanya bapak itu, kata siapa ya, Gus Muafiq apa siapa? Anwar Zahid ya. Ari bojo sokaluru wong sing elek, Bu. Sokaluru wong sing jelek. Ya juga aku sih nasihati Anwar Zahid, bukan kan jengkel karena Anwar Zahid. Kenapa? Karena ari wong ayu, wadung tua gadi jelek. Tapi ari wong jelek sampai tua jelek. Abadi alhamdulillah. Jadi bapak milih sing ayu apa milih sing jelek, Pak? Anggerpan kawin maning maksudnya. Sing pesak apa sing ayu? Ustaz ayu anggerpan kawin maning lurus sing ayu apa sing jelek, Ustaz ayu? Ora wani lah, cemen. Yang burike wong cemen kabeh ya. Wedi kabeh karo bojo, pada karo aku. Aku ke ora wedi karo bojo, ke bojone aku ana ning kono. Aku enggak takut sama istri. Ya Mia. Tapi kalau di rumah ngasah pisau terus. Di dapur. Cuma asal ketemu saya, mbuh tempe, mbuh terong langsung dipotong dadi telu. Teng teng teng. Dawa setengah karo cendek. Ayah milih yang mana? Nah, kan wedi, Bu. Akhirnya ora wani. Ya alhamdulillah. Siji bae asal langgeng insya Allah. Maka itu kematian sebagai tazkirah, sebagai pengingat. Wong sombong kudu eling mati, wong ayu kudu eling mati, wong alim ya luwih kudu eling mati, wong bodoh ya kudu eling mati, kabeh mati. Maka pesan Nabi, layyinu qulubakum bidzikri lahwalil maut, harus dilembutkan hati. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Beliau mengatakan bahwa apabila mata kalian itu susah menangis, pokoknya ora tahu kerasa, nggak peka, itu disebabkan karena hatinya keras. Min qaswatil qalbi, wa qaswatil qalbi min kasrati dzunub. Dan hati keras itu disebabkan karena banyaknya dosa. Orang kalau banyaknya dosa atine keras, Pak. Ngapunten, dia orang nyinggung. Kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah, berarti bakal hatine dadi lembut. Ya, karena ceramah gue tujuannya nyinggung. Bener, Pak? Jadi
bahwa mata yang keras yang gak peka disebabkan karena hati yang keras. Hati yang keras disebabkan karena banyaknya dosa. Banyaknya dosa disebabkan wa qaswatul qalbi min nisyanil maut wa nisyanul maut min wa qaswatul qalbi min nisyanil maut wa nisyanil maut min kasrati dzunub wa kasrati dzunub min tulil amal. Kerasnya hati karena qaswatul qalbi min nisyanil maut, karena lupa mati karena banyak dosa. Banyak dosa itu disebabkan orang lupa mati itu karena hubbud dunianya terlalu tinggi dibanding hubbul akhirah. Tulul amal, panjang angan-angan. Hal yang belum terjadi dia sudah mikir jauh-jauh hari. Orang tulul amal pasti hatinya keras. Ya aku jarang ceramah malam ini, jarang guyon ibu, karena ini haflah. Tulul amal itu hatinya keras, panjang angan-angan. Karena rentetannya menurut Rasulullah, rawahu al-Imam Ad-Dailami, rentetannya begitu. Tulul amal karena sebabnya hubbud dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dan cinta dunia adalah pangkal asas daripada segala kesalahan. Kenapa? Karena semua diukur dunia, diukur fulus, laisal fulus mampus. Paham bu? Ibu ribut rumah tangga, kalau ukurannya duit, bubar rumah tangganya. Betul nggak bu? Organisasi NU bubar karena ukurannya duit. Umpama organisasi apa saja, pengurus masjid ribut, kalau ukurannya duit bubar. Bahaya, karena duit adalah ra'su kulli khati'ah. Bukan duitnya ibu bapak, tapi mahabbahnya, kecintaan dunianya lebih daripada kecintaan terhadap akhirat. Contoh, kiai, ustadz, aku mau ceramah ning kana amplopnya secuil, pas bubar. 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 Aku mau ning kana mangane kur sambal belacan. Bubar. Karena aku mau kana kebutuhannya. Ya aku ngomong blak-blakan. Moga-moga pada tersinggung. Terutama para kiai sing mburi kiai. Ora tersinggung ya kiai abal-abalah kowe. Ora tuh mondok, ora duwe kiai berarti. Karena dawuh para kiai. Ya. Hubudunya ra'su kulli khati'ah. Pangkal. Pak Ustadz berarti orang oleh sugih oleh. Tapi nggak boleh hubudunya. Pak Ustadz orang oleh berarti orang oleh dua mobil apik. Oleh. Mobil-mobil duit tuku dewe. Bener nggak bu? Tapi nggak boleh hubudunya. Tetangganya meriang, ngilih ya dibela kena, aja nempel baik, cat. Tetangga lewat cuma ditlakson, nggak dikasih naik, padahal tetangganya jalan. Itu namanya hubudunya. Ngilih baik kena alasan. Setiap disilihi, mohon maaf pan kondangan. Setiap disilihi pan bawang meriang, mohon maaf pan hajatan. Mohon maaf terus padahal alasan gara-gara medit. Hubudunya. Wong Sidoarjo ana sing kayak kowe? Akeh. Alhamdulillah. Muga-muga tersinggung. Hubudunya bahaya bu. Bahaya hubudunya. Kenapa kok bisa ada perang? Apa perang perebutan agama? Enggak. Kenapa kok ada perang, ada ribut antara keluarga? Rebutan apa gue? Rebutan dunia. Mugane ibu boleh sedulure PDI, sedulure PKB, sedulure Golkar, ora apa-apa. Tapi aja perang. Angger perang berarti berpartai hubud dunia. Keluarganya gak dibubar gara-gara partai. Na'udzubillah min. Nah, wis Brian be seduluran enak. Ya,
Mangan orang mangan sing penting mangan. Mangan orang mangan sing penting mangan. Ya. Alhamdulillah. Ini hubutunya bahaya, Bu. Sekarang di mana-mana orang orientasinya duit. Ya Bu ya, sampai politik be, wong setanggane dewek, sedulure dewek ora dipilih gara-gara orang yang duit. Jadi jangan semua urusan pengajian ukurannya duit. Kalau ada orang yang mau arisan gede monggo, aja arisan go her-heran. Lah kita sudah kowe secuil, bahaya wis. Bahaya. Kalau melihat temennya bajunya nggak bagus, jangan dipoyok, tapi di toko kena. Bener beli Bu? Lah iya. Akhirnya ngesu kanggone sing ora apik kabeh ben di toko kena kabeh. Aku sing parah. Nah, maka hubud dunia bahaya. Cek Kanjeng Nabi sing dawuh dudu aku, ari aku Ja'far wong Pangkal Pinang, ora enggak ada harganya. Tapi Nabi yang dawuh hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal segala kesalahan. Orang kalau hubud dunia, maka di dalamnya akan tumbuh penyakit iri, penyakit dengki, hasud, takabur, namimah, adu domba, wis pokoknya dewek pokoknya kabeh selama duit anak bisa diatasi. Kan bahaya kowe Pak. Sadar Pak? Sadar beli? Ini bukan berarti ibu bapak nggak harus bekerja, kudu sugih wong Islam. Karena Gusti Nabi seneng sama wong Islam sing sugih sing takwa. Sekali lagi, sing sugih sing takwa. Dudu takut istri tua dudu. Sing sugih sing takwa maring Gusti Allah. Dengan ada duit bisa membantu, bisa bersedekah. Sedekah tidak cukup dengan senyum, tapi kalau nggak bisa ya senyum saja. Kalau nggak bisa lagi mendoakan. Nggak usah kemudian kita sing parah Bu, sing parah wis melarat senengnya hasud, wis melarat senengnya dengki, itu parah Pak. Wis melarat sombongnya pol, sombongnya pol. Mangan tempe mun ini, wah alhamdulillah aku nunggu mangan daging. Wah iya nih petakilan ya. Ya Gatot Kaca. Nah ini Bu, ini penting. Mudah-mudahan santri-santri Darul Quran menjadi santri yang solihin solihat, ilmu manfaat dunia akhirat. Saya doakan Ustadz Bahaudin istiqomah bersama istrinya istiqomah. Tadi saya tantangin Pak Baha, kalau mau anak saya pondokin di sini, tapi belum jawab ya. Padahal kalau mau saya anaknya besok saya bawa ke sini, saya pondokin ya, tapi umurnya 6 tahun Pak Baha. Bojone sampean kongkon nyewoki, kongkon dulangi, kongkon ngeloni ya. Loh iya, anak saya itu umur 6 tahun sudah saya pondokin semua Ibu. Anak pertama sekarang insya Allah bulan Mei ini SMA-nya dapat beasiswa di Turki. Ini memotivasi. 6 tahun belajar sama Mbah Ulil Albab Arwani, Mbah Ulil Nuha Arwani, diminta sama beliau 6 tahun. 10 tahun sudah hafid Quran. Sekarang karena beliau torikohnya Naqsyabandi, abahnya torikohnya Qadiriyah. Beliau akhirnya anak saya, karena Mbah Ulil itu Naqsyabandi, saya pondokan di Sulaimaniyah, karena Sulaimaniyah itu torikohnya dari Syekh Sulaiman Tunakhon An-Naqsyabandi. Alhamdulillah 3 tahun belajar bahasa Turki, oleh beasiswa SMA-ne insya Allah bulan Mei berangkat maring Turki. Alhamdulillah. Singawit 6 tahun di pondokan. Tega beli Bu. Bu, hari bapak-bapak tega ben ngomah karo ibune bae. Hari bapak wis pondokna bae ben kita wong loronan bae aneh biasa. Ibu tega beli Bu. Lu tega. Aku ya gemian ora tega, masya Allah, jantung kayak pan copot.
Tapi begitu nyampe di sana, di pondok bulan pertama, di sana itu ketat sekali Ustaz Baha. Jenguk hanya sebulan sekali di Kemis awal bulan Hijriah. Setiap kesana sore baru dibuka jam 4:30. Bulan pertama saya jenguk, alhamdulillah. Bulan pertama istri saya itu nangis terus. Jelai kok. Jelai nangis terus. Barang bulan pertama saya kesana sama istri saya, masya Allah, gudik seawak sekojor kok. Gudik kabeh, ngerti gudik Pak? Ya Allah, alhamdulillah. Ya, nangis pisan. Aduh, anak aku nangis. Begitu dinain, kan aku ning Kudus sebelum masuk pondok tuku sega pecel ayam, sega nasi uduk karo ayam goreng. Begitu sodorna, manganin lahap nemen. Jangan-jangan yang pondok roto mangan ayam ya. Apa mangannya karo ayam, apa orang tuh mangan ayam. Tapi aku ora berani, gak berani ngomong sama kiai. Saya ingat di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika ada wali santri melihat Syekh Abdul Qadir makan enak, makan daging ayam, makan daging burung, anaknya sengsara, anak ora bisa apa-apa, protes, langsung dicabut. Aku pan metu, ora terima mondok ning kene. Sampean dadi kiai mangan enak-enakan, anaknya aku makan tempe bacem, sega mambu, kur sayur lodeh sing wingi. Aku ora terima, aku pan metu. Begitu keluar, anaknya dites sama beliau, ternyata semuanya bisa. Dites fikihnya oke, dites tajwidnya oke, dites Qur'annya oke. Balik maning, ya Syekh, aku pan titip anaknya aku, ora bisa. Mungkin aku nerima, tapi ridhone Gusti Allah wis ora nerima untuk jadi murid saya. Gurune wis sakit hati. Ora sakit hati, ora langkah kiai sakit hati laka, cuma tersinggung. Lo tersinggung beda kalau sakit hati Pak. Ari sakit hati kowe dendam, ari tersinggung ora dendam. Akhirnya apa? Wahai fulan bin fulan ya rojul, lihat, kum bi izni. Jadi itu tulang-tulang langsung disebutkan kum bi izni. Tiba-tiba langsung tulang itu nempel kabeh gadi ayam maning, wulu-wulu sing disebelah pada mabur gadi ayam maning, menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Makanya kalau mondokin anak, kunci pertama adalah ridho kiai. Paham Bu? Pak, paham Pak? Saya walaupun bulan pertama gudigen, masya Allah. Bulan kedua, lebih parah, tambah kering Bu. Ya Allah, cungur tambah kayaknya cangkem ke kayaknya kurun tutok lang kelambene. Ini kisah nyata Pak, kisah nyata. Ini memotivasi mondok ya Bu ya. Itu istri saya tuh saksinya. Tapi saya ingat terus, dan saya ini juga korban orang tua saya dipondokin dari kecil ya. Bisa begini karena orang tua saya tega. Orang tua saya tega dan pasrah bongkokan sama guru. Maka hasilnya alhamdulillah. Begitu 2 bulan saya tes, sudah hafal 3 juz Al-Quran. 1 tahun sudah hafal 10 juz Al-Quran. 3 tahun sudah hafid 30 juz Al-Quran. 4 tahun sudah mutqin. 6 tahun sudah qiraah sab'ah. Sekarang MTS kelas 3 sudah qiraah asyrah. Sopo simpan lawan bapaknya, alhamdulillah ya ngamprol pikir ya 10 juta ada seketemu. Babaha bela sampean ning kene. Ya bukan berarti aku mau njaluk 10 juta, ora. Langkah hubungannya ya free charge. Ibu bapak warga Jawa ngene kabeh ngundang aku lak kabayarane. Masa ki nganggo bayaran? Memangnya nonton bioskop apa? Langkah bayaran kiai. Alhamdulillah. Maka saya doakan anak-anak di sini istiqomah. Terutama gurune kudu istiqomah. Karena kalau gurune ora istiqomah bahaya muridnya. Paham Bu maksud aku? Kembali ke laptop yang awal itu tadi. Aja nunggak.
Paham? Jare tukul balik ning laptop. Nomor loro ari panen ngirim maring guru. Ari salaman anak kresek-kresek ke. Maksudnya apa? Supaya guru istiqomah. Ini perlu ibu saya sampaikan belak-belakan. Karena orang sekarang nuntut anaknya alim tapi tidak perhatian sama kiainya. Nuntut anaknya hebat tidak perhatian sama kiainya. Kiai orang li salah padahal dheweke sakarepe. Kiai kok kerja, kiai kok ngelimbang, kiai kok ke sawah, kiai kok ngaret, kiai kok ngangon sapi, kiai kok ngangon wedhus. Lu sampean oranin bayaran daripada kiai nolong luwih parah. Wis blak-blakan bela pada wong Jawane iki. Insya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir kita sebagai santri kudu taat manut karo kiai. Dulu waktu saya kecil sampai hari ini saya jadi santri, saya Aminuddin Masyhudi, Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Saleh bin Muhammad Al-Attas, Habib Saleh bin Muhammad bin Hadun Al-Attas, guru-guru saya ini Pak. Kemudian ada abah saya sendiri sebagai guru, Ahmad Hustaib bin Masyhad bin Abdul Qadir. Ada guru saya, kakek saya Mbah Dimyati Rois. Ada beberapa guru saya, Syekh Muhammad Fadil. Ada berbagai macam guru. Dulu apa yang diperintah santri dulu, apa yang diperintah kiai nurut. Saya dulu sudah di Jakarta, wis kepenak. Bojone aku wong sugih, kayak wong anak. Tanahnya ambak, dibangun sekolah ning Jakarta Timur ning Cibubur karo bapanane. Jakarta kayak Bu. Wis maju jamaah pengajiane wis ewonan, kiai saya perintah dakwah maring Bangka. Ibu mertuanya aku nangis telung dina telung bengi. Tapi aku perintah guru. Akhir aku ngomong ke ibu, ini saya perintah guru. Saya hanya minta ridho bawa anak ibu. Karena kalau anak ibu nggak saya bawa, saya akan bawa anak orang lain. Ya Mi ya. Anak saksinya surip. Ya. Akhirnya walaupun memang tetap ya wis ridho digawak maring Bangka. Alhamdulillah. Nurut. Santri dulu itu kalau mau nikah tanya dulu sama kiainya Pak. Kalau sekarang enggak. Calonnya duitnya pira bawaane. Mahare pirang kilo emas. Sapi pitu apa sapi telu. Kalau dulu sampai bahkan mau nikah minta ridho kiai. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa kiainya bisa nasehatin. Makanya paling enak itu dapat santri. Karena kalau dapat santri ada masalah, kalau nggak orang tuanya, kiainya bisa bantu nasehatin. Paham Pak? Ya kalau bapak sing soroli santri aja lurus santri, kalau maning ya aja wis cukup ya Bu ya. Jadi ridho guru adalah ridhonya Kanjeng Nabi. Ridhonya Kanjeng Nabi adalah ridhonya Gusti Allah. Maka itu kita harus minta ridhonya guru agar ilmunya barokah. Apapun bahkan dalam mimpin NU kayak gini, saya tetap minta ridho guru. Saya tanya Habib Omar bin Ahmad Mutahar, saya tanya sama Mbah Ib, saya tanya kiai saya
Kiai Aminuddin Masyhudi, silahkan kalau nggak percaya sampai ke sini buri takoni. Saya tanya, pantas enggak? Gimana? Bismillah, bismillah. Enggak. Karena mungkin guru lebih tahu daripada saya. Kenapa? Wong tua wis mangan asem garam. Bener Pak? Ari anak kadang-kadang hanya emosionalnya, hanya hawa nafsunya, hanya her-herannya. Makanya bukan kebanggaan. Dipanggil kiai itu bukan kebanggaan. Apa maning kayak sing bojone kursiji. Ya, itu kebanggaan pisan ya. Bukan kebanggaan. Kita ini santri sampai yaumil kiamah. Kiai ya santri. Pak Baha ya santri. Kalau ada apa-apa sowan maring gurune Pak Baha. Pak Baha mana? Aja ning guru ki kaya leklok cen jengkule. Pak Bahari ana apa-apa takon karo guru. Gurune sampean siapa? Dul Kemit apa siapa? Gurune sampean siapa? Kiai siapa? Sudah almarhum. Kalau gurunya sudah almarhum, sampai nyari guru lagi yang belum almarhum. Maksudnya apa? Kalau yang meninggal guru kita tidak berubah, kita kirimin hadiah Fatihah. Yang belum meninggal agar bisa membimbing. Kalau ada apa-apa ada yang menasehati. Maka itulah pentingnya punya guru. Kalau orang NU ada toriko, itu mengikat agar saling mengingatkan. Apa jari guru? Mengikat dengan guru. Sowan silaturahmi. Maka saya ngomong, orang yang nggak pernah sowan sama kiai, orang yang nggak pernah ngobrol sama ulama, orang yang nggak pernah kumpul-kumpul karo ustadz-ustadz perkumpulan yang baik 40 hari, qasat qalbu, hatinya akan qasa qalbu, hatinya akan keras. Bukan saya yang ngomong, Rasulullah yang dawuh kepada menantunya sendiri di dalam kitab Al-Minnah Husaniyah, mengajarkan bahwa siapa yang jauh dari ulama 40 hari maka hatinya keras. Jangan kalau pejabat itu Pak biasa aja, bukan kebanggaan. Aku pejabat kabin teko ya biasa. Gak usah sampean heran. Teka mene pejabat ke, jangan-jangan ustadz ke politik, nggak ada urusannya. Wong pejabat ke biasa. Tekanin kiai ini dipoto, kalimonine didukung. Itu sudah biasa. Nggak ada urusannya sama pejabat. Ya, pejabat ya kita hormati karena ulama sama umaro harus jalan bersama. Umaro dengan kebijakannya, ulama dengan nasihatnya. Mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang hadir semuanya disehatkan Allah, dijauhkan dari virus apa mau? Konora ya. Dijauhkan dari virus konora, didekatkan dengan virus kon iya. Sing melarat dadi sugih. Biasanya keras yang kayak gitu. Bisanya orang keras ya. Sing melarat dadi sugih. Sing keras Bu. Allahumma ya ghaniyu ya mughni. Akhlina ghinan. Ya Allah yang maha kaya, kayakanlah kami. Kayakanlah kami. Sing melarat dadi sugih, kaya manfaat dunia akhirat. Sing sugih tambah sugih, sugih dunia, sugih ilmu. Mudah-mudahan akhlak ya apik, akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan santri kabeh sing teka, wong tuane kabeh mendapatkan syafaat baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmune barokah dunia, manfaat akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.